Bila kita ingin mencoba turunkan beberapa keistimewaan malam Al-Qadar sehingga menjadi seperti yang kita lihat, ternyata tidak hanya ada korelasi dengan Al-Quran yang sangat indah menjadi pedoman dari inti kehidupan, tapi juga melahirkan keistimewaan yang hanya ditemukan di satu malam ini. Jadi kalau Anda cari di malam-malam lain selain Ramadan, teman-teman sekalian, maka kita tidak akan pernah mendapatinya dan mustahil akan menemukannya. Nah, karena itu, mari kita lihat di antara keistimewaannya, Allah menjanjikan pahala yang sangat melimpah. Bahkan dalam konteks ini, langsung diturunkan satu surah, di surah 97 itu, yang kemarin kita tuntaskan. Di ayat, teman-teman sekalian, yang keduanya, ketika Allah katakan, ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Di ayat keduanya Allah mengajak kita untuk mencari pengetahuan, menantang kita. Tahukah engkau apa keistimewaan malam Al-Qadar itu? Maka diteruskan ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, di malam Al-Qadar itu Allah berikan limpahan pahala yang luar biasa, lebih daripada 1000 bulan. Kemarin saya tuntaskan setidaknya senilai dengan kurang lebih 83 tahun. Baca Al-Quran senilai 83 tahun. Ya, sholat senilai 83 tahun. Setidaknya demikian. Demikian pula kita dapati peluang dosa diampuni. Bahkan jelas dalam lisan Nabi SAW ketika Nabi mengajarkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Man yaqum, riwayat lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa bangkit mendapati malam Al-Qadar, menunaikan ibadah, salat di dalamnya, maka ia jika menunaikannya dengan penuh keikhlasan dan kekuatan iman, berpeluang diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sejak mulai balik sampai detik dia beribadah itu. Allahu akbar. Malam Al-Qadar. Demikian pula ada peluang doa-doa dikabulkan karena malaikat itu begitu mereka berlomba untuk turun ke bumi, sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam Ruhul Amin ikut turun. Ya, bukankah jelas kalimat yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat turun banyak sampai Ruhul Amin malaikat Jibril pun turun. Dan penyertaan malaikat saat turun terhadap orang-orang yang tengah ibadah menghidupkan malam itu, salah satu konsekuensinya banyak narasi dalam hadis menyebutkan adalah mengaminkan doa-doa yang dibohonkan. Bukankah ketika orang sholat, ya, yang sebelumnya Nabi menyampaikan hadis tentang orang sholat di malam Al-Qadar, bukankah ada redaksi hadis Nabi SAW ketika seseorang kemudian membaca Al-Fatihah kemudian amin, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, artinya Pak, ketika seseorang mengucapkan amin, malaikat mengatakan amin. Bukankah Al-Fatihah bagian dari doa? Ya kan? Di hadis yang lain ketika Nabi menyampaikan tentang keutamaan Al-Fatihah sampai berkata dalam hadis qudsi, ya qala Allahu jalla wa ala, ya qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat itu dua bagian antara hak aku dan hak hambaku, kewajibanku dan kewajiban hambaku, wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar dalam menunaikan inti salatnya ini, ya apapun yang ia minta aku kabulkan. Apa redaksi selanjutnya? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi. Mengucapkan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna 'alayya 'abdi. Mengucapkan maliki yaumiddin, dijawab oleh Allah, majjadani 'abdi. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Kalau hambaku benar sampai bacaan ini salatnya, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Saat dia mengucapkan amin, malaikat amin, bonus dapat. Ya, Anda berdoa, samping malaikat, Anda berdoa, kata malaikat amin, 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 amin. Peluang banyak bisa diraih dan kesempatan ini tidak akan terulang. Hadir ketentraman, jelas, nasnya langsung dari Al-Quran, di penutup surah Al-Qadar. Salam. Ya, salamun hiya matla'il fajr. Salam. Malam itu penuh dengan ketentraman.
penuh dengan kedamaian. Karena itu otomatis ketika seseorang mendapatkan ketentraman itu, mendapatkan ketenangan itu, maka orang yang meraih malam Al-Qadar akan berdampak pada keadaan hatinya yang lapang dan perilakunya yang lebih tentram. Akan terlihat nanti, esoknya tenang, nyaman, lebih tentram, ya, lebih nyaman, tindakan-tindakannya ada perubahan. Masya Allah. Dan di antara yang terakhir, lahir kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diisyaratkan di Quran surah ke-44 itu. Ya, Quran surah ke-44 Ad-Dukhan. Ya, di ayat yang ketiga. Mushaf standar di halaman 496 baris yang pertama. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan. Jadi orang yang mendapati malam itu, dia mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Al-Qadar.